Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas beberapa poin penting ya, yaitu yang pertama ada proses rekrutmen, program pelatihan karyawan, dan rencana modernisasi sistem sumber daya manusia. Mari kita mulai dengan membahas proses rekrutmen. Rizky, bisa kamu jelaskan masalah apa yang terjadi? Baik, Pak. Sebelumnya selamat siang semuanya. Kami menemukan beberapa masalah dalam rekrutmen untuk posisi analisis data. Kriteria dalam deskripsi pekerjaan kurang spesifik, dan hal ini menyebabkan beberapa perekrutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, komunikasi antar tim HR dan manajer belum optimal terkait keterampilan yang dicari. Dari sisi operasional, saya melihat bahwa permasalahan ini bisa diatasi dengan memperbaiki sistem komunikasi kita. Tim HR dan manajemen harus memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan rekrutmen sejak awal. Saya sarankan untuk mengadakan pertemuan rutin sebelum proses rekrutmen terjadi. Saran yang bagus, Bima. Kita bisa masukkan ini ke dalam rekomendasi audit. Dengan adanya pertemuan rutin, kesalahpahaman terkait kriteria rekrutmen dapat diminimalisir. Dimas, bagaimana pendapatmu terkait ini dari perspektif divisi barumu? Saya rasa saya setuju dengan Anda, Rido dan Bima. Keterampilan teknis memang sering kali sulit diidentifikasi dengan tepat dalam deskripsi pekerjaan. Komunikasi yang lebih intens antara HR dan divisi membutuhkan karyawan bisa memperjelas kebutuhan spesifik, terutama untuk posisi teknis seperti analisis data, seperti itu. Oke, baik. Kita akan memasukkan peningkatan komunikasi ini ke dalam rekomendasi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke evaluasi program pelatihan karyawan. Rizky, bisa kamu paparkan tanggapan balik dari pelatihan yang telah kita adakan? Ya, Pak. Umpan balik yang kami terima cukup bervariasi. Banyak karyawan merasa pelatihan teknis sangat bermanfaat. Namun, ada juga yang merasa materi pelatihan terlalu umum dan tidak relevan dengan tugas harian mereka. Menurut pendapat saya, mungkin solusinya adalah menyesuaikan materi pelatihan untuk setiap departemen. Kita perlu melakukan penilaian kebutuhan pelatihan yang lebih mendalam agar materi yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Saya setuju dengan Bima. Tetapi selain itu, kita juga bisa mempertimbangkan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam program pelatihan. Insentif ini bisa berupa pengakuan atau reward yang menarik. Begitu, Pak. Baik, itu ide yang sangat bagus. Insentif memang bisa menjadi motivasi yang kuat. Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan terkait pelatihan ini? Dari saya ingin menambahkan bahwa kita perlu mengevaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan. Apakah pelatihan yang diberikan benar-benar berdampak positif terhadap kinerja mereka atau tidak? Kita perlu ada mekanisme evaluasi untuk hal seperti ini. Begitu, Pak. Baik, Dimas, terima kasih. Kita akan tambahkan evaluasi dampak pelatihan ke dalam rekomendasi ini. Apakah ada masukan lain sebelum kita beralih ke topik terakhir? Ada satu hal lagi, kita bisa mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam manajemen SDM, terutama untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data karyawan. Ya, betul. Implementasi sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih canggih bisa membantu mempercepat proses administrasi dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap data karyawan kita. Ini penting untuk memodernisasi perusahaan. Gitu, Pak. Itu saran yang sangat relevan. Penggunaan teknologi harus kita prioritaskan dalam rencana modernisasi sumber daya manusia. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin menambahkan hal lain? Mungkin saya ingin sedikit menyarankan mengenai evaluasi kebijakan SDM yang ada, yaitu pada kebijakan kesejahteraan karyawan. Kebijakan ini perlu diperbarui agar selaras dengan tujuan perusahaan dan mendukung perubahan yang sedang kita rencanakan. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Rido. Evaluasi kebijakan sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor utama dalam rekomendasi kita. Dengan demikian, semua poin telah kita bahas. Saya akan menyusun laporan audit berdasarkan diskusi ini. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.